Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah dengan NIM 2018-210643. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian adab makan dan minum. Yang dimaksud dengan adab makan dan minum ini adalah etika atau cara sikap kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas makan dan minum. Islam sangat memperhatikan soal adab makan dan minum. Adab makan dan minum ini adalah etika atau cara sikap kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas makan dan minum. Islam sangat memperhatikan soal adab makan dan minum. Adab makan dan minum ini seperti itu sama halnya dengan makan yang dilakukan oleh para binatang. Tentunya sangat tidak layak dilakukan oleh manusia sebab manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nurka Safitri dengan NIM 2018-210656. Di sini saya akan menjelaskan makanan yang halal. Makanan yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal untuk dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau al-hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Firman Allah berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Surat Al-Baqarah. Lalu dari dua ayat di atas, maka jelaslah bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Baik, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Dengan demikian, halal itu ditinjau dari Islam, sedangkan baik ditinjau dari ilmu kesehatan. Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu halal karena zatnya, artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuatu dengan hukum syara, maka menjadi haramlah, sebagaimana mencuri, menipu, dan lain-lain. Halal karena proses atau cara pengelolaannya, artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Seperti hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Ketentuan-ketentuan makanan yang halal dan yang haram telah dijelaskan oleh Rasulullah melalui sabdanya, yang artinya Rasulullah SAW ditanya tentang minyak sanin, keju, dan kulit binatang yang dipergunakan untuk perhiasan atau tempat duduk. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dipati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyerah mereka mengerjakan, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dipati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyerah mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-A'raf ayat 7 157. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Laili dengan NIM 2018-210731. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang minuman halal. Minuman halal yaitu minuman yang boleh diminum menurut syariat Islam.
Dari semua jenis minuman atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya telah memabukkan, seperti arak yang telah berubah menjadi cuka. Lalu, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di sini terdapat 3 syarat minuman halal. Yang pertama, minuman yang tidak memabukkan. Lalu yang kedua, ada minuman halal dari zat dan cara prosesnya. Minuman halal adalah minuman yang zat maupun proses mendapatkannya sesuai dengan aturan Islam. Contohnya adalah tidak najis, bukan darah, dan lainnya. Lalu contoh yang kedua, halal, cara mendapatkannya yaitu contohnya minuman yang bukan curian dan atau sejenisnya, misalnya teh, susu, dan lain-lain. Pada dasarnya itu minuman halal, namun jika didapat dengan cara yang haram, maka hukumnya haram. Lalu yang ketiga, minuman yang tidak membahayakan. Minuman yang tidak membahayakan baik jasmani, rohani maupun akidah, itu contohnya seperti alkohol atau minuman yang dijampi-jampi untuk merusak akidah seseorang. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Salsabila Deara Gilita dengan NIM 2018-210827. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang selanjutnya terkait adab makan dan minum yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada umatnya bagaimana adab makan dan minum yang benar, yaitu beberapa diantaranya. Yang pertama, tidak mencela makanan yang tidak disukai. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, membaca Bismillah dan Alhamdulillah. Yang keempat, makan menggunakan tangan kanan. Dan yang kelima, tidak bersandar ketika makan. Lalu yang selanjutnya yang keenam, memakan makanan yang terdekat terdahulu. Yang ketujuh, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang kedelapan, menjilat tangan ketika makan tanpa sendok ataupun garpu. Yang kesembilan, membuang kotoran dari makanan yang terjatuh lalu memakannya. Yang kesepuluh, makan dan minum sambil duduk. Dan yang kesebelas, tidak bernafas ketika minum dan menjauhkan mulut dari tempat minum ketika bernafas. Dan yang kedua belas, tidak berprasangka buruk jika makan ditemani oleh orang yang berpenyakitan. Dan yang ke-13, menutup tempat makan menutup tempat makan dan tempat minum ketika makanan dan minuman tersebut belum dimakan ataupun diminum. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ramadana Pratama Putra dengan NIM 2018-210888. Hikmah puasa. Puasa memiliki hikmah yang sangat besar terhadap manusia, baik terhadap individu maupun sosial, terhadap rohani maupun jasmani. Terhadap rohani, puasa juga berfungsi mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri setiap individu. Puasa juga mampu melatih kepekaan dan kepedulian sosial dengan merasakan langsung rasa lapar yang sering diderita oleh orang miskin dan dituntutkan untuk membantu mereka dengan memperbanyak sedekah. Adapun hikmahnya seperti puasa membiasakan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang yang sedang berpuasa tidak ada yang mengontrol dan melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa mampu menghancurkan tajamnya syahwat dan mengendalikan nafsu. Bagaimana sabda Rasulullah Waalaikumsalam, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya nikah itu bisa menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa sesungguhnya dapat mengendalikan syahwat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mahdiah, NIM 2018-210900. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikut ini hikmah yang kita dapatkan setelah berjuang puasa seharian secara umum. Yang pertama, puasa membiasakan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang yang sedang berpuasa tidak ada yang mengontrol dan melihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa mampu menghancurkan tajamnya syahwat dan mengendalikan nafsu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya nikah itu bisa menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa sesungguhnya dapat mengendalikan syahwat." Yang ketiga, puasa membiasakan seseorang berkasih sayang, membiasakan untuk selalu berkurban dan bersedekah. Di saat ia melihat orang lain serba kekurangan, tersentuhlah hatinya untuk berbagi kepadanya. Yang keempat, puasa membiasakan keteraturan hidup, yaitu orang yang berpuasa akan terbuka pada waktu yang sama dan tidak ada yang lebih dulu karena kehormatan, harta, atau jabatan. Yang kelima, adanya persamaan antara yang miskin dan kaya, antara penguasa dan biasa. Tidak ada perbedaan dalam melaksanakan kewajiban agama. Yang keenam, puasa dapat menghancurkan sisa-sisa makanan yang mengendap dalam tubuh, terutama pada orang yang mempunyai kebiasaan makan dan sedikit kegiatan. Ketujuh, puasa dapat membersihkan jiwa karena puasa hakikatnya memutus dominasi syahwat. Yang kedelapan, puasa membentuk manusia baru. Rasulullah bersabda, "Barang siapa berpuasa dengan niat mencari pahala dari Allah, maka ia keluar dari bulan Ramadan sebagaimana bayi yang baru lahir." Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.